Putin siap perang lawan NATO, senjata nuklir pasti kami kerahkan dalam Perang Dunia III ini. Как я уже сказал, Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде ничего не добился. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Vladimir Putin tegaskan sikapnya untuk terus menaklukkan Ukraina apapun caranya dan sama seperti Ukraina akan terus meminta bantuan Barat untuk memenangkan perang. Rusia pun menegaskan siapa saja yang ikut terlibat dalam perang ini maka akan membayar semuanya dengan pertempuran yang lebih panjang, bahkan dengan senjata nuklir kami, ungkapnya. Seperti diketahui perang Rusia-Ukraina belum juga kelar, bahkan sejumlah fakta baru muncul di permukaan. Mulai dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang menegaskan negerinya siap melawan NATO, hingga serangan drone ke Moskow, ibu kota Rusia, belum lagi komentar terbaru Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terkait babak baru perang, hingga Presiden Rusia yang menguak kapan Kremlin akan menggunakan senjata nuklirnya. Presiden Putin menegaskan Rusia siap berperang melawan NATO. Komentar terbaru ini bukan menanggapi perang Rusia dan Ukraina, tapi perang Suriah, di mana jet tempur Rusia dan Amerika Serikat hampir bertabrakan. Tidak ada yang menginginkan itu, kata sang presiden saat bertemu dengan wartawan Rusia di muat Russia Today pada akhir pekan. Sementara itu, kemungkinan perang NATO dan Rusia pecah juga berulang kali diperingatkan Moskow ke Washington dan sekutu di Ukraina. Risiko potensi konflik langsung antara Rusia dan NATO bisa saja terjadi akibat dukungan blok itu ke Kiev. Pasokan senjata Barat yang berkelanjutan ke Kiev hanya memperpanjang permusuhan dan memaksa pendukung Baratnya untuk terlibat lebih dalam konflik ini, klaim Rusia. Retorika perang nuklir yang timbul pasca perang Rusia-Ukraina menguat. Ancaman terbaru penggunaan senjata mematikan itu disampaikan oleh Wakil Dewan Keamanan yang juga mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Dalam sebuah pernyataan di akun media sosialnya, Medvedev menjelaskan bahwa Moskow harus menggunakan senjata nuklir jika serangan balasan Kiev yang sedang berlangsung berhasil. Menurutnya hal ini diluncurkan karena Rusia tidak mempunyai pilihan lain. Bayangkan jika ofensif yang didukung oleh NATO berhasil dan mereka merobek sebagian tanah kami, maka kami akan dipaksa untuk menggunakan senjata nuklir sesuai aturan keputusan dari Presiden Rusia, paparnya dikutip Reuters. Tidak akan ada pilihan lain, jadi musuh kita harus berdoa untuk kesuksesan prajurit kita. Mereka memastikan bahwa api nuklir global tidak tersulut. Medvedev sendiri telah berulang kali mengungkapkan rencana-rencana terkait penggunaan senjata nuklir Rusia. Sebelumnya ia menyebut langkah Barat untuk membantu persenjataan untuk Ukraina telah memicu meluasnya konfrontasi menjadi konflik nuklir. Amerika dan NATO sudah mulai lemah dan hilang arah setelah kekalahan besar Ukraina serta tewasnya ribuan tentara bayaran asal Amerika dan NATO yang tidak mampu mengalahkan Rusia terus membuat ketar-ketir negara barat ini hingga Rusia menjadi momok sangat menakutkan bagi hegemoni Amerika Serikat. Dan NATO sangat khawatir Rusia terus meningkatkan serangan militer ke Ukraina.
Pengakuan Amerika Serikat dan NATO setelah dalam kenyataan sebagian sebesar senjata konvensional disuplai ke Ukraina tidak berdaya hadapi sistem pemerangan elektronik Rusia. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg di Forum Ekonomik Forum Davos mengatakan Barat dianeksasi jika Rusia menang perang di Ukraina. Direktur Central Intelligence Agency Amerika Serikat William Brown gelar pertemuan rahasia dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev. Volodymyr Zelensky menyimak betul-betul data yang diperoleh CIA sebagai bentuk nyata dalam beberapa bulan mendatang pasca kucuran pinjaman 2,5 miliar US dollar. Paket bantuan militer Amerika Serikat termasuk amunisi National Advanced Surface to Air Missile System dan High Mobility Artillery Rocket System, di mana Nazam dan HIMARS nyata-nyata sudah terlebih dahulu dihancurkan serangan udara Rusia begitu tiba di wilayah Ukraina. Serangan udara Rusia selalu berakibat mematikan, nyaris tidak bisa ditangkis. Bukti ada kesalahan sistem peringatan dini North Atlantic Treaty Organization. Sistem pertahanan udara negara anggota NATO disuplai ke Ukraina, yaitu Airborne Warning and Control System lumpuh. Valentin Vasileiku adalah pilot mantan wakil komandan pasukan militer di Bandara Otopeni, lulus dalam ilmu militer di Akademi Studi Militer di Bukares 1992. Menurut Valentin Vasileiku, tampak sekali seakan sistem peringatan dan pengentian NATO sepenuhnya dinonaktifkan dalam serangan Rusia. Kapal selam kelas Wasavianka telah digunakan untuk meluncurkan serangan rudal jelajah kaliber ke Ukraina. Selanjutnya terjadi gangguan global positioning system yang intens di Laut Hitam bagian barat. NATO memutuskan untuk mengerahkan 3 pesawat E-3 AWACS ke pangkalan udara Otopeni di Rumania. Rusia memiliki beberapa sistem pengacau yang sangat efektif, termasuk R-330ZH Sitel dan Kraswa 4. R-330ZH Sitel mengikuti dialog, transmisi dan penerimaan antara jaringan satelit navigasi Navstar dan sarana pengintai udara. Bersamaan dengan pelacakan gangguan oleh R-330ZH